istri saya bersama dengan anak kami ya. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu, saudaraku. Saya sempat bertemu Pak Atan, ditanya, Pak Stefanus, besok di IndoConnect mau bawain tema apa? Ya, saya kasih tahu kepada Pak Atan. Pak Atan, bagaimana kalau kita mengupas tema do not overthinking, gitu ya. Baik, nanti saya sampaikan temanya kepada tim singer, gitu ya. Malamnya bertemu dengan Pak Iwan lewat WA. Pak Stefanus, tanggal 25 April itu hari istimewanya kita semua yang tinggal di benua Australia ini, yaitu Anzac Day. Nah, lalu bolehkah membawakan tema seputar Anzac Day? Saya mengatakan, siap Pak Iwan. Ya, mana berani saya menolak ya. Pak Iwan itu pendeta favorit saya dari dulu waktu saya masih di sekolah minggu, di remaja, sampai saya masuk sekolah teologi ya. Jadi, sebuah tantangan buat saya, orang Purwokerto, diminta membawakan seputar Anzac Day. Ya, puji Tuhan. Dan sangat bersyukur bersama dengan Om Nathan dan Tante Elan dikasih tahu. Nanti kita sama-sama akan menikmati spesial biskuitnya Anzac Day. Nah, saya membawakan itu nanti dibagi dan dinikmati saat akhir renungan ya. Baik, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, tema kita hari ini, Lest We Forget Anzac Day. Ya, siap? Apakah firman Tuhan yang mendasarinya? Baik, Bapak Ibu, saudaraku, saya mau mengajak kita membaca dari 2 Timotius 2 ayat 3 dan ayat 4 ya. Mari bersama-sama kita mengatakan begini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Puji Tuhan. Ibu Bapak, saudaraku, waktu saya chatting dengan Pak Atan, apakah komputer di ruangan IndoConnect ini, di aula ini, ada program PowerPoint-nya? Kayaknya nggak ada loh Pak Stefanus. Ya, jadi apa yang saya siapkan dalam PowerPoint berubah jadi sebuah gambar ya, karena yang digunakan program di sini adalah program Presenter ya. Nah, baik Bapak Ibu, saudara terkasih, ayo kalau begitu saya mau mengajak dalam sukacita kita melihat dan ikut menyanyikan seperti apa gereja memahami tentang laskar-laskar Kristus. Kita nyanyikan lagu ini ya. Ada sebuah orkestra, full orkestra. Boleh disiapkan dan ditampilkan videonya? Yuk, kita nyanyikan satu bait saja. Maju, ya maju laskar Kristus. Laskar Kristus lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Oke, sampai di situ dulu ya. Siap. Boleh balik ke tayangan yang tadi.
Yuk Bapak Ibu, gereja pernah diajak untuk memaknai, kembali ke tayangan Pro Presenter, ya, videonya cukup. Kita boleh lihat sama-sama teks lagu ini tadi, ya. Yuk Bapak Ibu, kita nyanyi bareng-bareng tanpa iringan musik, ya. Tam tararararam, taram tam tam tam. Bareng-bareng ya. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Balik ke atas. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Ibu bapak, saudaraku, gereja pernah memaknai kehadiran di dunia ini sebagai laskar-laskar Kristus. Nah, bagaimana bila kita mengkaitkan dengan peristiwa Anzac Day? Ya, Ibu Bapak, saudaraku, saya mencoba mencari tahu apa itu Anzac Day. Menarik bahwa selama Perang Dunia Pertama, yaitu tepatnya tahun 1914 sampai dengan 1918, Australia dan Selandia Baru bergabung dalam unit militer ikonik yang dikenal dengan istilah sebutan ANZAC, singkatan dari Australian and New Zealand Army Corps. Nah, jadi ANZAC itu ternyata singkatan seperti ini. Kenapa kok Australia dan New Zealand harus ikut dalam unit militer ikonik ini? Ya, karena kita tahu latar belakang sejarah benua Australia ini sebagai bagian dari Imperium Britania, ya. Bagaimana tentara-tentara Australia dan tentara-tentara New Zealand harus ikut bergabung bertempur melawan kekuatan blok sentral. Seperti ini gambarnya Bapak Ibu. Ya, jadi ternyata waktu itu negara-negara sekutu akan berperang melawan negara sentral. Ya, negara sentral paling tidak yang dikenal adalah Jerman dan Turki. Sedangkan mewakili dari negara-negara sekutu muncul di sana nama-nama negara yang kita ketahui, yaitu Inggris, Prancis, Rusia, Italia, dan Amerika Serikat. Ibu bapak, saudaraku, ternyata di tengah-tengah benua Australia ini sebuah perasaan para wanita, para ibu harus rela kehilangan anak-anaknya yang usianya masih belasan tahun. Waktu itu terpanggil ikut wajib militer. Bagaimana anak-anak itu dikirim untuk berperang melawan kekuatan sentral dan peperangannya masih model tradisional, ya, yaitu perang di parit-parit seperti ini. Belum ada senjata-senjata yang sangat ampuh, tetapi ada banyak air mata ibu menangisi anak-anaknya yang baru berumur belasan tahun dikirim perang. Dan sungguh banyak keluarga bertanya, perang ini ngebelain siapa? Perang ini dilakukan untuk apa? Kepentingannya buat benua Australia ini apa? Jadi remaja-remaja, pemuda-pemuda, dan
para pria berangkat ikut berperang dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Lebih tepatnya, peristiwa yang tidak mungkin terlupakan adalah peristiwa di wilayah Gallipoli, yaitu di wilayah Turki. Ya. Bagaimana sampai teluk ini disebut teluk Ensek, ya. Ensekov, karena memang perjuangan putra-putra terbaik dari benua Australia menuju di wilayah peta di sana, yaitu wilayah Gallipoli. Ibu bapak, saudaraku, apa yang terjadi di seputar Perang Dunia Pertama ini? Yang terjadi adalah korban jiwa mencapai 9 sampai 10 juta tentara, bahkan juga jutaan warga sipil meninggal karena kelaparan, meninggal karena sakit penyakit, bahkan juga meninggal karena konflik peperangan ini. Dan kondisi dunia setelah Perang Dunia Pertama membuat keadaan kesehatan sangat buruk. Daya tahan tubuh manusia begitu ngedrop, sehingga muncul pandemi flu Spanyol, mirip-mirip dengan pandemi COVID yang kita alami pada waktu beberapa tahun kemarin. Bahkan di antara pria-pria yang masih bisa selamat dari peperangan itu, mereka mengalami trauma yang disebut trauma the lost generation, ya. Generasi yang terhilang. Kami ini kehilangan bukan cuma kehilangan keluarga, kehilangan arti hidup. Dan ternyata peperangan ini menimbulkan balas dendam, sehingga memunculkan Perang Dunia yang kedua. Banyak tokoh sejarah berpendapat hasil akhir dari Perang Dunia Pertama, terutama ketika Jerman kalah sebagai blok sentral, kalah, merasa dipermalukan, terlebih dalam perjanjian Versailles, maka dikatakan Jerman punya dendam, kepengen untuk memicu kebangkitannya Adolf Hitler, menimbulkan pecahnya Perang Dunia Kedua dalam 2 dekade demikian. Ibu bapak, saudaraku terkasih, itulah kondisi yang memprihatinkan seputar Anzac-Day. Hari ini tadi pagi saya bersama keluarga mencoba berangkat ke City of Perth, dan ternyata selama naik kereta api bertemu dengan para prajurit dari benua Australia ini, ya. Bertemu dengan para tentara militer yang mau mengadakan upacara karena memang hari ini hari Anzac Day. Sebenarnya mau diajak keluarga om dan tante untuk ada di dekat Fremantle di sana, melihat seperti apa Anzac Day itu dihayati di tengah-tengah negeri ini. Bapak Ibu, saudaraku, sungguh peperangan sangat menghancurkan. Nah, bagaimana kita memahami hari ini? Ayo Bapak Ibu, sekarang kita membaca firman Tuhan ini untuk menghidupi perjuangan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang benar. Saya ajak deretan di sebelah kanan saya membaca 2 Timotius 2 ayat 3. Nanti ayat yang keempat dibaca teman-teman dari sebelah kiri saya. Ayo, sebelah kanan bareng-bareng dengan saya ya. Kita ucapkan firman Tuhan demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, barangkali muncul pertanyaan kritis begini. Pak Stefanus, kenapa kok istilah
tentara Kristus. Prajurit-prajurit Kristus tidak lagi sering muncul dalam perjalanan gereja modern. Ya, saudaraku terkasih, menarik bahwa istilah tentara Kristus memang secara alkitabiah itu enggak salah. Ya, ayat firman Tuhan juga bicara seperti itu ya. Tetapi banyak gereja modern memilih menggunakan bahasa lain karena pengalaman tragis perang dunia itu enggak nyaman. Juga penekanan gereja bukan bicara soal prajurit yang harus perang, tetapi bicara soal damai dan kasih. Dan gereja mau menghindari salah tafsir seputar kekerasan, bahkan perubahan gaya ibadah dan gaya musik, bahkan pendekatan misi yang lebih damai. Kalau begitu, tentara Kristus kita maknai seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Dari sekolah minggu, kita mau belajar sebuah lagu yang menarik ya. Boleh ditampilkan dulu Pak? Oke. Yuk, kita lihat ya. Bapak Ibu pasti kenal lagunya, lagu sekolah minggu. Bersama-sama dengan saya ya, yuk kita nyanyi. Bolehkah kita ikut berdiri sambil memperagakan kayak gayanya? Yuk kita berdiri sama-sama ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Yakra. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ayo bareng-bareng kita ikut gerak ya. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Syakrador. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Puji. Laskar Kristus. Oke, silahkan duduk Ibu Bapak, luar biasa. Ya, dari sekolah minggu kita diajak untuk menghayati hidup sebagai laskar Kristus. Laskar Kristus macam apa kata Alkitab? Ayo kita belajar dari ayat ini ya. Ibu-ibu berkenankah bacain ayat yang ketiga? Kaum pria nanti bersama saya ayat yang keempat ya. Mari ibu-ibu membaca ayat 3 bareng-bareng demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali kalau hari ini kita mau dipanggil prajurit Kristus, berarti siap menghadapi kesulitan. Ya. Prajurit
menghadapi medan peperangan hidup sehari-hari, bahwa iman dari Kristus yang membuat aku lebih kuat kalau bertemu dengan pergumulan, bertemu dengan peperangan hari-hari yang aku jalani. Dan jangan cari kenyamanan, ya. Iman prajurit Kristus tumbuh lahir dari pergumulan, ya. Dan yang kedua, hari ini kita mau belajar, kalau memang hidupku masih diberi umur panjang, bagaimana aku harus menyenangkan sang komandanku, yaitu Kristus Yesus, yang sudah aku ikuti dari dulu dan aku siap taat sampai selama-lamanya. Prajurit selalu siap berjuang apapun untuk komandannya. Dan puji Tuhan, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, saya tertarik sekali ketika hari ini kita rayakan sebagai Anzac Day, bagaimana kita tidak boleh melupakan, apakah yang berjuang cuma tentara saja? Tidak, Bapak Ibu. Catatan sejarah menunjukkan bagaimana pasokan untuk dikirim menghantarkan para tentara itu berangkat berperang, yaitu bekalnya adalah biskuit Anzac. Ya. Menarik, biskuit ini tidak diproduksi dari pabrik-pabrik, Bapak Ibu. Biskuit ini justru dibuat dari keluarga-keluarga. Ayo, ini bekal untuk perang, ya. Dan kenapa biskuit ini sampai disebut Anzac, ya? Karena menarik sekali, isinya itu mengenyangkan perut dan ternyata tahan lama. Kalau pasukan kerajaan Tiongkok itu sangunya, bekalnya adalah kompiang, itu ya. Nah, kompiang yang keras itu ya Bapak Ibu ya, yang kalau habis dimakan diminumin langsung ngembang di perut. Ternyata biskuit Anzac juga begitu. Nanti kita akan menikmati. Saya akan meminta istri saya boleh ikut membagikan seperti apa Anzac biskuit yang boleh kita nikmati. Bapak Ibu, ternyata benua Australia ini baik sekali. Saya mendapatkan kue Anzac ini, biskuit Anzac ini, justru di supermarket dengan harga yang sangat terjangkau, ya. Karena memang sangat menghayati pentingnya perjuangan ini. Bagaimana dulu rakyat di benua Australia dan sungguh-sungguh mempersiapkan anak-anak berangkat perang dengan bekal seperti ini, ya. Harganya sangat murah, ya. Kemarin satu box isi 24 biskuit ya Gloria. Harganya berapa Gloria? $5. $5 dapat 24 begini Bapak Ibu. Nah, saya sempat terpikir kira-kira di sini yang hadir berapa ya? Udahlah, kita beli 2 pack gitu ya. Nah, jadi saya punya 48 biskuit Anzac, ya. Biskuit ini mau mengingatkan karena Pak Iwan meminta coba bikin sesuatu yang istimewa gitu ya. Nah, ini istimewa buat saya. Pertama kali baru ngerti itu Anzac Day seperti apa. Pertama kali baru mengenal biskuit Anzac seperti apa. Nanti buat yang belum pernah mencicipi, kita cicipin bareng-bareng ya. Baik, Ibu Bapak, saudaraku terkasih. Menarik. Kenapa biskuit ini sangat spesial? Ya. Terbuat isinya itu sangat natural, tahan lama, mengingatkan sejarah peperangan, dan sungguh sangat enak untuk kita nikmati. Ya, Bapak Ibu, saudaraku terkasih, setiap kali tanggal 25 April kita menemukan di berbagai supermarket Anzac biskuit, ingatlah, aku adalah prajurit Kristus.
bukan untuk perang menembaki musuh, karena musuh kita adalah roh-roh yang ada di udara, kejahatan yang muncul di sekitar kita, termasuk kejahatan yang ada dalam diri pribadiku. Aku prajurit Kristus, dibekali dengan makan roti ensek ini, aku lebih kuat, aku siap untuk berkarya lebih tangguh dan semakin tangguh. Amin Bapak Ibu. Happy Anzac Day. Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan kita mau sama-sama saya ajak menyanyikan nyanyian Bukan Sembarang Pekerja. Ayo pemusik, kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagu Bukan Sembarang Pekerja. Nanti tim multimedia boleh bantu next slide. Karena saya akan main pakai ukulele ya, bersama dengan tim pemusik ya. Oke. Kita nyanyinya dengan berdiri sebagai tekad kita saat Anzac Day ini. Kita mau katakan apa Bapak Ibu? Kita mau katakan, Tuhan, aku ini bukan sembarang pekerja. Aku adalah pekerjanya Kristus. Yuk kita berdiri sama-sama, kita nyanyi lagu ini ya. Penuh semangat yuk. Bukan sembarang pekerja. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia Raja segala raja, ya memanggilku menuai hanya anugerah semata, ya dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa, ya
Saudaraku, biarlah musik dengan lembut mengiringi doa kita di hari Anzac Day ini. Saya akan memimpin doa untuk kita bersama. Saudaraku, berdoalah untuk pengorbanan rakyat dan keluarga-keluarga di Australia saat berjuang dalam pertempuran dan peperangan di wilayah Turki saat itu. Ada banyak keluarga yang kehilangan anak-anak yang terbaik. Doakan bila ada di antara kita juga sedang kehilangan orang-orang yang tercinta. Kalau keluarga-keluarga ini dapat melewati masa-masa yang sulit, semua karena pertolongan Tuhan. Saudaraku, letakkan tanganmu di dadamu. Doakan untuk seisi keluargamu, untuk pasangan hidupmu, untuk anak-anak anugerah Tuhan, untuk orang tua yang kau cintai. Sebut nama mereka dalam doamu. Mereka adalah anugerah Tuhan terindah yang Tuhan titipkan kepada kita. Apa yang sudah kita perjuangkan sebagai prajurit Kristus, Tuhan mau hidup kita selalu menyenangkan Tuhan sebagai komandan kita. Berikan yang terbaik melalui hari-hari yang kau jalani dengan keluargamu. Berdoa bersyukur untuk negara Australia yang kita cintai ini. Tuhan mengasihi dan memberkati selalu tempat di mana kita tinggal. Tuhan menopang dengan kasih setia-Nya. Sama seperti Tuhan menopang dan mengasihi negara Indonesia. Dukung dalam doa supaya di tengah negeri bangsa ini kasih setia Tuhan dinyatakan tiap-tiap waktu melalui kehidupan kita, menghadirkan damai, membawa sukacita, memberikan kesaksian yang jelas, hidup sebagai milik Kristus, pekerja Kristus yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dengar doa-doa kita. Di hari Anzac Day ini, kasih cinta Tuhan memberkati hidupmu, memberkati hidup kita, memberkati hidup negeri bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita dipanggil menjadi pekerja Kristus yang mulia. Amin. Puji Tuhan. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu Bukan Sembarang Pekerja. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipanggil olehnya. Ya, sungguh amat istimewa. Jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa. Sungguh amat istimewa. Jadi pekerja Kristus
Kristus yang mulia, sungguh amat istimewa, amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Puji Tuhan.